Maaf ini sedikit pele, jadi mau kasih kecil layarnya. Bagaimana cara menghilangkan? Ini pele tulisan, jadi ini saya mau kasih agak bingung ini kasih hilang. Sudah ya, bisa ya? Bisa dengar Pak? Bisa Pak, jelas Pak, silakan Pak. Oh iya, baik ya. Kedua Yesus sebagai seorang guru yang mengajar sudah hanya termuat di dalam kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kata kerja mengajar di Daske dalam berbagai bentuknya telah dipakai, misalnya 9 kali tercatat di dalam Injil Matius, 15 kali dalam Markus dan Lukas, dan 8 kali di dalam Injil Yohanes. Maka dari situ jelaslah bahwa mengajar itu merupakan bagian yang penting dari pelayanan Yesus sebagai Sang Guru Agung. Lalu di mana saja pengajaran itu dilakukan? Yesus mengajar di bukit, di bait Allah, di rumah ibadah, di pantai danau atau perahu nelayan, di bukit dan di tempat yang di datar. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 9 ayat 3. 3. Gaya mengajar Yesus. Gaya mengajar Yesus sangat berpengaruh dan menarik banyak perhatian karena pengajarannya yang bersumber dari dirinya sendiri. Jika pengajaran Yesus tidak berpengaruh, maka itu artinya pengajarannya tidak berbeda dengan pengajaran rabi-rabi Yahudi lainnya. Reaksi dari orang banyak yang mendengar tentang pengajaran Yesus dinyatakan dalam catatan Markus. Mereka takjub mendengarkan pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Orang banyak yang besar jumlahnya mendengar dia dengan penuh minat. Berikut ada 8 metode pengajaran Yesus. Yang pertama itu metode ceramah. Dengan metode ceramah, Yesus berusaha menyampaikan pengetahuan kepada murid-muridnya atau menafsirkan pengetahuan tersebut melalui pendekatan itu yang mengharapkan dua tanggapan dari pendengarnya, yaitu mereka mengerti atau memahami dengan secara baik dan mendalam. Yang kedua ada tuntutan perilaku bertobat atau perilaku hidup baru. Nah, itu seperti dilihat dari contoh kita bandingkan dengan khotbah di bukit dari Matius 5 ayat sampai 7. Yang kedua ada metode bimbingan. Di dalam metode bimbingan ini Yesus mengajar mereka supaya mereka harus bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Tentunya di sini kemungkinan berlaku metode simulasi. Tidak hanya mengajar tapi ada praktik. Bagaimana mereka memperagakan seperti Yesus. Dalam Matius 10 itu misalnya, ke-12 murid telah menerima petunjuk dari Yesus untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan serta memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi setelah Yesus memperlengkapi mereka, tentu itu syarat-syarat bagaimana dalam pelayanan itu, bagaimana mengusir setan, bagaimana menyembuhkan orang sakit bersaksi, dan sebagainya. Jadi apabila mereka telah belajar secara tuntas